Saatnya meraih mimpimu, kegiatan diseminasi arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Jadi kegiatan ini merupakan Sadarilah masa berganti, dari kegiatan tantangan kan kita hadapi, Ibu Tati bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, pegang tangan dan berlari. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dipersilakan duduk teman-teman. Baik. Jadi hari ini kita akan mengadakan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Lampung Utara. Jadi adapun rentetan kegiatan yang akan kita lewati bersama pada hari ini, saya bacakan saja bahwa nanti akan dibawakan materi yang pertama oleh Ibu Valdia Sutisio. Nanti setelahnya baru saya sendiri. Baik, sebelum kita memulai acara kita awali dengan doa agar kegiatan kita ini dapat benar-benar terlaksana dengan lancar dan hikmat. Saya persilakan Ibu Resi untuk memimpin doa. Kita siap berdoa dan izinkan saya memimpin doa dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan yang sangat baik ini, terutama bagi teman-teman kami calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Lampung Utara. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan makna, terutama dalam persiapan dari teman-teman kami menjadi guru penggerak. Semoga Tuhan berkenan melindungi dan menyertai kedua teman kami ini dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Ibu Desi. Baik teman Bapak Ibu, kita mulai kita. Jadi materi yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya dibawakan oleh Ibu Valeriani Susatesio. Baik, kami persilakan Ibu Santi untuk memaparkan materi yang pertama tentang diseminasi data budaya positif di SMA Sumatera Utara. Tetapi saya yakin agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lebih fleksibel, ada ahlinya untuk memulai kegiatan ice breaking yang dibawakan oleh Ibu Santi sendiri. Saya persilakan Ibu Santi untuk memulai materinya, diawali dengan ice breakingnya. Terima kasih Pak Freddy. Jalan-jalan ke Pura jualan tomat. Jangan lupa bawa air hangat. Selamat siang Bapak Ibu guru luar biasa dan hebat. Salam semangat di siang hari yang sangat menyenangkan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pemaparan materinya, kita bermain dulu dengan angka. Jadi Bapak Ibu sudah pasti tahu ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Nah, permainannya begini. Saya akan membacakan penjumlahan atau pengurangan, kemudian Bapak Ibu yang menentukan hasilnya, apakah hasilnya genap atau ganjil. Kalau hasilnya genap, angkat tangan kiri. Tapi kalau hasilnya ganjil, angkat tangan kanan. Ini selain berkaitan dengan operasi dasar bilangan bulat, ini juga melatih konsentrasi. Oke, kita mulai saja. Siap? Siap. Kalau hasilnya bilangan genap, Hasilnya genap, angkat tangan kiri. Hasilnya ganjil, angkat tangan kanan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 4 ditambah 16. 4 ditambah 16. Kakak Resi. 4 tambah 16 itu 20. Hasilnya genap, jadi yang diangkat itu tangan kiri. Oke, sekarang 20 dikurangi 1. Nah ini baru tepat semua. 12 dikurangi 3. Oke, 12 kurang 3 itu 9. 9 bilangan ganjil, yang diangkat itu adalah tangan kanan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian saja. Semoga selalu sehat. Nah, yang pertama ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi pemahaman terhadap disiplin positif itu diperlukan. Kenapa? Karena kita sebagai guru itu diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana supaya kita bisa menerapkan budaya positif? Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama itu adalah menerapkan disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin, maknanya itu bagaimana? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dengan Dayani Gosen, itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia yang dimaksud itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Ini yang dinamakan dengan nilai kebajikan. Nah, tujuan dari penerapan disiplin positif seperti yang sudah ada dalam maknanya tadi, yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli,
bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, dapat dikatakan kalau seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka mendasarkan tindakannya itu pada nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Oke, nilai-nilai kebijakan. Sebelumnya, disiplin tadi itu kan seperti bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk mengacu pada nilai-nilai tadi, prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku, dasar dari setiap tindakan kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia. Menurut William Glasser, berdasarkan pada teori kontrolnya, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Setiap tindakan kita itu pasti ada tujuannya. Dan selanjutnya Diane Gossen itu mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau untuk setiap anak Indonesia, sudah pasti kita sebagai guru menginginkan nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam itu kreatif. Jadi, sebagai guru kita diharapkan bisa mengarahkan anak-anak kita, menuntun mereka menerapkan disiplin positif, salah satunya untuk apa? Supaya bisa mereka itu menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Yang berikut, supaya bisa menciptakan budaya positif di sekolah, selain tadi penerapan disiplin positif, yang kedua ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Seperti apa penjelasannya? Kita lihat. Setiap orang itu memiliki alasan untuk tindakan yang dilakukannya. Ada tujuannya, ada alasannya. Nah, berkaitan dengan penerapan disiplin positif, ada 3 motivasi siswa kenapa sampai mereka mau menerapkan disiplin positif. Ada 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Mereka mengikuti aturan itu karena takut. Barangkali takut dapat hukuman dari guru, atau takut nanti diejek, kau dihukum guru karena kau tidak disiplin, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Wah, keren, disiplin, ikut aturan, kumpul tugas tepat waktu, memang dia itu hebat. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama dan yang kedua ini Bapak Ibu, ini merupakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal, kenapa sampai siswa menerapkan atau mengikuti aturan? Karena ada dari luar dirinya yang ingin dia raih, misalnya mendapat pujian, itu tadi contohnya. Tuh. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, siswa yang memiliki motivasi melakukan sesuatu karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah siswa-siswa yang memiliki motivasi internal. Artinya mereka memiliki keinginan dari diri sendiri
untuk menerapkan disiplin positif, bukan karena ingin mendapat pujian atau menghindari hukuman. Itu yang ketiga. Nah, berkaitan dengan motivasi, di sini ada hukuman dan penghargaan. Memberikan hukuman dan penghargaan itu sebenarnya hal yang sama karena keduanya itu mengendalikan perilaku. Menurut Alfred Kohn, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn mengemukakan beberapa pernyataan dan hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di situ dijelaskan memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Nah, maksudnya hukuman dan penghargaan. Kenapa dihukum ada di sini dihukum penghargaan? Contohnya begini, teman-teman. Maaf Bapak Ibu. Cindy kelas 12-nya meraih juara 1. Di sekolah kita misalnya dibuat rankingan juara 1, 2, 3. Nah, karena dia sudah mendapat ranking 1 terus semester 1 kelas 2-nya, tiba-tiba dia turun ke ranking 2. Nah, Bapak Ibu pernah merasakan di posisi Cindy tidak? Bahwa dari juara 1 ke juara 2, bagaimana perasaannya? Dihukum dengan perasaan bahwa saya tidak bisa mempertahankan image yang selama ini saya pegang, yaitu saya itu juara 1, selalu dipuji guru. Nah, itu maksud dari penghargaan itu menghukum, mengendalikan perilaku seseorang. Nah, kemudian satu juga, misalnya selalu dipuji, wah dia hebat gitu, pintar sekali dia matematikanya. Sesekali nanti suatu saat anak yang dipuji ini dia jatuh, tidak bisa mempertahankan gambaran dirinya yang bahwa dia itu hebat oleh gurunya, dengan sendirinya dia pasti tertekan. Dia dihukum dengan perasaan tertekan. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah, untuk menerapkan budaya positif, penerapan disiplin itu ada pendekatan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain juga. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini berhubungan dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, apa yang kita lakukan supaya bisa menerapkan budaya positif tadi, yaitu adalah pembentukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau ikhlas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Motivasi intrinsik tadi. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, sebelumnya Bapak Ibu di sana ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Nah, kemungkinan yang pertama jawabannya itu adalah alasannya keselamatan. Yang kedua itu adalah kesehatan, bahwa kita harus mencuci tangan. Mengapa harus mencuci tangan dan memakai masker? Alasannya itu adalah kesehatan. Nah, teman-teman, keselamatan dan kesehatan ini yang dikatakan dengan suatu keyakinan, meyakini bahwa memakai helm, menggunakan helm saat berkendaraan roda 2 itu untuk keselamatan. Sedangkan mencuci tangan, selalu mencuci tangan itu tentang kesehatan, berkaitan dengan kesehatan. Nah, nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang itu biasanya akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Tuh. Maksudnya begini, kenapa sekolah melarang tidak boleh memakai make up berlebihan, misalnya seperti itu. Alasannya apa? Supaya jangan mengganggu konsentrasi belajar, salah satunya seperti itu. Nah, untuk keselamatan teman mata dan hati teman-teman di kelas seperti itu, misalnya daripada mengganggu konsentrasi belajar seperti itu. Nah, kemudian tujuan utamanya apa dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Artinya di sini kita menerapkan keyakinan kelas itu, kita menuntun murid supaya mereka menerapkannya itu memang berdasarkan adanya motivasi dari dalam diri mereka, bukan hanya sekedar takut dihukum atau sekedar hanya ya sudahlah ikut saja aturannya seperti ini. Tidak seperti itu. Berikut contoh keyakinan kelas. Contohnya disiplin. Siswa atau anak-anak kita menginginkan disiplin dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan kelas yang berkaitan dengan saling menghormati. Anak-anak menginginkan untuk dapat menjaga kerukunan, menghormati guru, saling menyayangi antar teman, menyayangi guru, bekerja sama dengan teman, saling menghargai dan membiasakan untuk senyum, sapa, salam sopan dan santun. Kemudian bertanggung jawab, misalnya anak-anak juga menyepakati untuk dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan belajar maupun kegiatan lainnya di kelas. Yang berikutnya menjaga kebersihan, misalnya anak-anak menyepakati untuk dapat saling menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan supaya tercipta suasana yang nyaman dan lingkungan belajar menjadi sehat. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Freddy. Baik Bapak Ibu, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Fala dan Ibu Susro yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang budaya positif. Jadi kita ada kesempatan untuk diskusi nanti, tetapi masih kita berlanjut dengan materi yang kedua. Ya. Untuk materi yang kedua saya lanjutkan ya. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Ya. Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang kedua. Yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Apa saja pokok-pokok atau dasar dari kebutuhan manusia?
kita lihat ini. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival. Survival itu adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan sandang, berkaitan dengan papan. Nah, jadi yang pertama itu tentang survival. Jadi saya pikir kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar peserta didik kita di sekolah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa kebutuhan dasarnya didik kita di sekolah? Tentu saja bahwa mereka datang ke sini, ada di sini itu memiliki tujuan, ingin memenuhi sebuah kebutuhannya mereka. Di dalam sekolah mereka pasti membutuhkan sesuatu, dan tentu saja itulah merupakan kewajiban kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, yang kedua tentang love and belonging. Ini pasti apa? Artinya Ibu Santi apa nih? Ibu Santi, love and belonging tentang kasih sayang. tentang kasih sayang dan rasa cinta atau rasa berterima di tempatnya dia berada. Nah, kita tahu bahwa siswa itu bersumber atau berasal dari berbagai latar belakang, berasal dari berbagai variasi yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu mereka ada di sini di sekolah kita, itu mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang pertama tentang pengetahuan mereka, tetapi mereka itu membutuhkan hal yang lain pula, yaitu tentang kasih sayang. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, kita harus melihat bahwa secara psikologis siswa ini memiliki perasaan untuk disayangi, untuk dikasihi oleh orang lain. Nah, kita sebagai guru tentu saja harus memberikan kasih sayang itu dengan cara apapun, sehingga dia merasa bahwa dia itu disayang sama gurunya. Oleh karena dia merasa bahwa dia bisa merasakan kecintaan itu, sehingga aktivitas yang dibutuhkan di dalam pembelajaran itu bisa berjalan baik. Ya. Itu berkaitan dengan love and belonging. Yang ketiga, freedom, kebebasan. Ya. Kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka sekarang ini diutamakan pembelajaran tentang kebebasan, kemerdekaan. Jadi kita sebagai seorang guru harus tahu bahwa belajar itu adalah bagian dari sesuatu yang memerlukan kebebasan untuk siswa. Siswa itu jangan ditekan, jangan diberikan paksaan. Biarkan dia bebas untuk mengeluarkan atau mengekspresikan potensinya agar dia bakatnya bisa tercapai. Nah, tugas kita sebagai guru itu mengontrol, luangkan waktunya untuk dia, untuk meluapkan kebebasannya berekspresi dan hal yang lainnya yang berkaitan dengan hak asasinya. Ya. Itu tentang kebebasan. Lalu fun itu adalah kesenangan. Siswa juga tahu bahwa dia ada di sekolah untuk mendapatkan pengetahuan, tapi dia membutuhkan sesuatu yang sifatnya lucu, memenuhi hasrat pribadinya, memenuhi hasrat psikologisnya agar dia senang. Contohnya begini, dia tahu bahwa yang dilakukan salah, tetapi sesungguhnya dia itu ingin mendapatkan hiburan supaya ada yang menertawakan. Misalnya contoh, saya perlihatkan salah satu video. Ini sahabat BB ya, saya perlihatkan salah satu video. Oh, mohon maaf ini agak apa ini jaringannya. I want you, show me. I need you, show me. Ini bukan premium ini. Oh iya. Ini Bapak Ibu. Cerita tentang masa lalu itu rasanya malas sekali anak-anak. Akhirnya kehidupan itu udah pernah ibu rasakan semuanya. Saya skip saja ini.
suaranya mana ya? Sampai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Anak-anak, hari ini ibu itu senang sekali. Kok bisa, Bu? Iya bisa lah, soalnya kan hari ini ibu ulang tahun. Wah, selamat ya, Bu. Terima kasih Onen. Ngomong-ngomong, Ibu dapat orang mana ya? Ibu kan ulang tahun Onen, bukannya mau nikah. Syukurlah, Bu, kalau Ibu belum ada rencana untuk menikah. Hatiku jadi senang, Bu. Onen, orang kampungnya ada aja. Anak-anak, hari ini kan ibu ulang tahun. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak umur ibu sekarang itu berapa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Berapa Otak? Udah duduk aja Otak. Kamu jawab juga ibu nggak ngerti Otak. Selain Otak, siapa yang bisa jawab? Saya Bu, Yang Tanda? 27 tahun ya Bu. 27. Emangnya ibu kelihatan udah tua banget apa enggak? Kamu ini ada aja. Lainnya siapa yang bisa? Saya, Bu. Berapa tempe? 29 tahun, Bu. Kenapa 29? Indra aja 27 salah, masa kamu jawab 29? Kamu ini jawabnya gak pernah benar. Ini tuh hari ulang tahun ibu loh. Jangan bikin ibu emosi. Ayo, Mike. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh, nah pasti kamu bisa jawab. Aku yakin 30 tahun, Bu. 30? 27 salah, 29 salah. Masa dia 30? Emang ibu udah kelihatan tua? Hah? Kamu ini sama aja kayak Indra sama tempe. Nih, ibu kasih tahu ya umurku berapa. Biar lebih guru, Mek. Tapi emang, Dek Mang zaman orang pulau. Oh, di sana, no. Kita yang guru. Oke, Bapak Ibu, saya cukupkan dulu videonya ya. Jadi, saya ingin bertanya, dari cuplikan video yang bersama kita tonton ini, kalau kita memperhatikan pemeran di sini sebagai seorang siswa yang rambutnya gondrong, kita jadikan sebagai objek pengamatan kita barangkali ya. Apakah menurut Bapak Ibu, apakah ada yang kurang dari si gondrong ini dalam penampilannya dia sebagai seorang siswa di dalam kelas, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru? Apakah apa yang bisa ditanggapi dari tiga laku dari seorang siswa ini? Saya kira yang pertama kita lihat, sebagai seorang siswa ada sekolah, ya sekolah kita tentu juga kan melarang untuk menampilkan apa ya, action yang tidak baca seperti rambut yang gondrong itu kan. Itu kan bagian dari ketetapan sekolah agar siswa itu tidak boleh menampilkan rambut yang gondrong. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa dengan tampilan dia sebagai seorang siswa yang notabene karena rambutnya gondrong, dia bisa dengan sebebas-bebasnya berbicara dengan siapa saja. Nah, termasuk yang gurunya tadi kan, dia sudah tahu bahwa gurunya ini akan berulang tahun, tetapi dia malah menanyakan dengan siapa menikahnya. Itu kan, nah teman-teman sudah pada tahu semua bahwa ini ibu ini akan ulang tahun, tapi dia menanyakan dengan siapa menikahnya. Artinya apa? Di sini kita lihat nilai yang ada di dalamnya bahwa siswa ini sebetulnya maunya apa? Ya kan? Tentu dia menginginkan sebuah apa tadi seperti yang dibicarakan ini? Iya, benar. Jadi dia ingin mendapatkan kesenangan bahwa dia mau orang itu menertawakan dia, merasa bahwa dia itu ada lucu sekali nih. Itulah bagian dari kebutuhan seorang siswa di dalam pendidikan kita ini. Lalu yang terakhir tentang power atau kekuasaan. Jadi di mana-mana di Indonesia, lebih khusus di sekolah kita, tentu saja kita melihat banyak siswa yang bertingkah aneh dengan banyak alasan. Yang pertama, ingin mendapatkan pujian, ingin merasa dia itu hebat. Setiap kelas kita pasti kita melihat ada siswa tertentu yang merasa bahwa dia itu seakan-akan saja. Jadi kita itu bisa harus mengetahui bahwa itu merupakan bagian dari
kebutuhan dasar siswa di dalam pembelajarannya di sekolah. Kita lanjut. Oke. Nah, yang pertama tadi ya, kebutuhan siswa ya. Ini jadi kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian love and belonging. Saya pikir Bapak Ibu bisa membaca ini. Freedom. Materinya akan nanti saya bagikan. Oke. Lalu yang kedua tentang restitusi dan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Jadi Bapak Ibu, kita tentu saja sudah mengalami semua hal ini. Jadi kita ingin tunjukkan kepada siapa 5 poin ini tentang penghukum sebagai seorang penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, manajer. Nah ini kita harus kaitkan dengan siswa kita. Bagaimana kita mengelola siswa kita agar dia bisa menjalankan kesehariannya dengan harapan kita sebagai pendidik. Kita berada pada posisi penghukum, di mana ketika siswa melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang menjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sekolah, nah kita memberikan dia sebuah sanksi berupa hukuman. Nah ini dikaitkan dengan hukuman fisik, itu saja. Ya, sering kita lakukan, dan bahkan saya sendiri merasa bahwa hal itu perlu kita ubah. Dan dalam kurikulum Merdeka sekarang ini, sesungguhnya hal itu ya, mesti dihentikan, di stop, tidak boleh. Penghukuman terhadap siswa berkaitan dengan fisik itu dilarang. Berikan dia kebebasan, berikan dia kesempatan untuk merasakan kesenangan di dalam pembelajarannya. Jadi dia itu semacam dia kan sebagai objek kita, sasaran kita, perhatian kita. Tetapi dia juga punya hak untuk menjadi subjek, untuk bertindak, melampiaskan segala kebutuhannya. Jadi diharapkan kita itu jangan menjadikan siswa itu sebagai objek yang harus diapakan oleh kita. Dan itu tidak boleh Bapak Ibu. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah terkadang kita begini, ketika kita melihat siswa melanggar sebuah perintah kita, melanggar apa yang kita perintahkan, dan dia tidak mengerjakan misalnya tugas, katakanlah tugas. Ya. Lalu kita mencari tahu atau mengidentifikasi siswa ini mengapa tidak membuat tugas. Lalu dengan cara kita sendiri merayu dia. Misalnya dengan menggunakan bahasa ya. Kenapa tidak membuat tugas? Aduh kamu ini. Dan kasihan, sudah berkali-kali kan saya ketemu kamu, saya capek juga soalnya. Jadi dengan bahasa-bahasa kita seperti itu membuat siswa itu merasa bersalah. Artinya dia merasa dirinya itu aduh kasihan ibu saya ya. Dan dengan perasaannya seperti itu, dia bisa terbebani hatinya, tidak memiliki kebebasan. Jadi dia merasa bersalah pada prinsipnya. Lalu sebagai teman. Nah di sini, ini sudah lewat ya teman. Dari guru pada posisi di sini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru negatif atau positif. Jadi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ini Bapak Ibu, saya boleh dibacakan mungkin contoh. Bagaimana seorang guru menjadikan murid itu merasa sebagai seorang teman. Seperti apa bahasa kita? Nah ini ada contoh. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana? Nah, di posisi ini kita memiliki pilihan diri yang penuh tentang diri mereka. Jadi Jadi posisi kita sebagai seorang guru dengan posisi dia sebagai seorang siswa, ketika misalnya
kalau kita sudah menganggap dia sebagai seorang teman, ketika dia melakukan perbuatan yang sama di hari yang akan datang, ya, jadi seakan-akan kita itu kalau kita di posisi sebagai seorang teman, kita itu punya kewajiban untuk mengontrol terus, ya kan? Ya. Mengontrol dia. Jadi dia juga selalu beranggapan bahwa saya akan tetap dikontrol. Jadi gimana kebebasan siswa itu sendiri? Tentu saja siswa itu harus berbuat semaunya, artinya bisa mengungkapkan semua perasaannya, mengungkapkan semua apa yang ada di hatinya untuk dipraktikkan, untuk diungkapkan dalam kesehariannya di sekolah. Nah, apa yang terjadi ketika siswa kita dijadikan sebagai teman kita? Nah, kita lihat. Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya tersebut untuk membantunya, itu kan? Nah, ketika kita merasa bahwa siswa merasa kita sebagai temannya, dia selalu bergantung kepada kita. Jadi ketika ada rasa ketergantungan, maka tidak ada kemauan sendiri untuk berinisiasi, untuk melakukan sebuah inovasi. Jadi kita tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Jadi biarkan dia memiliki rasa percaya diri untuk bisa beraktivitas sesuai dengan harapannya sendiri. Kemudian sebagai pemantau. Jadi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang bisa kita awasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Kalau kita menganggap diri kita sebagai pemantau terus, tentu saja punya alasan kita. Mengapa harus dipantau? Nah, kata pantauan itu bersumber dari prinsip bahwa kita sudah menetapkan sebuah peraturan. Nah, ketika peraturan itu dilanggar, maka pasti ada konsekuensi, ada sanksi diberikan. Sanksi inilah yang sudah kita sepakati bersama. Nah, guru seakan-akan hanya pekerjaannya hanya untuk memantau terus, ada pekerjaan lain kan? Nah, di sini banyak kejadian yang memosisikan seorang pendidik itu sebagai seorang pemantau. Tidak, bagaimana bahasanya ketika kita menjadikan kita sebagai pemantau siswa itu sendiri. Misalnya ada pertanyaan tentang peraturan ya. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Ya kan? Artinya 3 pertanyaan ini itu menjadi ketetapan kita, menjadi peraturan yang sudah bersama-sama kita sepakati untuk dijalankan. Nah, ketika dilanggar, maka siswa itu merasa bahwa dia sudah melakukan sesuatu dan dia harus menerima konsekuensinya. Misalnya begini, ketika siswa datang terlambat 10 menit sebelum jam pembelajaran, sesudah 10 menit sesudah jam pembelajaran baru dia datang. Nah, dia sudah tahu bahwa saya akan mendapatkan sanksi ini beruntut barangkali. Nah, ketika dia merasa bahwa dia itu harus menjalankan sanksi itu hanya beruntut berapa menit kemudian, ya paling bebas saya. Nah, dia akan terus melakukan hal yang sama karena dia sudah tahu rasakan, dia sudah merasakan hanya segini sakitnya. Itu ketika guru itu merasa bahwa dia itu sebagai seorang pemantau. Ini ada contoh yang lain. Misalnya, jadi guru mengatakan, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Ya kan? Yang harus dilakukan bila terlambat. Lalu dia menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti untuk mengerjakan tugas ketinggalan saya. Nah, ini sesungguhnya tidak boleh kan? Siswa meskipun sudah melanggar, tetapi dia jadi guru sebagai seorang pendidik, seorang pengontrol, jangan menjadikan siswa itu terbeban. Jadi dia harus bisa menjadikan kesalahannya, kegagalannya, pelanggaran itu sebagai bagian dari sumbernya dia untuk bisa berkreasi, memperbaiki kekurangannya. Apa yang salah di saya? Apa yang perlu saya perbaiki? Artinya itu kita menjadikan dia termotivasi dari dalam dirinya
supaya dia bisa memperbaiki kekurangan itu. Apa kesalahan saya harus diperbaiki. Jadi guru harus sebagai seorang pekontrol bisa memberikan stimulus agar dia bisa menjadikan seorang penggerak begitu, mengubah dirinya agar menjadi yang lebih baik, sehingga muncul motivasi intrinsiknya. Apa yang terjadi ketika kita sebagai seorang pemantau? Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu protokol sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman murid itu karena dia sudah melanggar. Padahal kita harus cari tahu dulu apa alasannya dia melanggar. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat tadi, karena sebagai seorang pemantau kita memperhatikan dia, selalu mengontrol dia. Tugas guru itu memang hanya itu saja, ya kan? Hanya sisa itu saja kan? Jadi tidak ya. Jadi sekarang kita itu sudah menjadi langganan bagi sisa itu sendiri. Lalu kemudian ini yang terakhir. Nah, dari berapa poin yang sudah tadi, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, lalu teman, dan ada pemantau. Nah, kita sebagai apa? Kita harus bagaimana? Rupanya kita itu diharapkan menjadi seorang manajer, seorang apa ya? Pengelola pembelajaran, mengelola siswa itu sendiri. Jadi posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi membangkitkan motivasi internalnya dia, mempertanggungjawabkan kesalahannya. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi dia sendiri yang memberikan solusi. Karena dia sudah berbuat salah, dia harus mencari jalan keluarnya, kesalahannya. Harus bagaimanakah dia? Jadi tentu saja posisi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer harus memiliki prinsip bahwa kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, kita harus menanyakan ke dia bahwa kita sudah menyepakati keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Misalnya kita melakukan kesalahan, kita tanyakan apa yang kita yakini, apa yang setelah kita sepakati bersama. Jadi bahasa yang lain, apakah kamu meyakininya? Ya kan? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Itulah ciri-ciri atau konsep pertanyaan yang harus muncul dari dalam diri seorang guru sebagai seorang manajer atau seorang pendidik. Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya kan? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Arti kita mengolah potensinya yang ada, bukan kita yang memberikan solusi untuk memecahkan masalah, tapi dia sendiri. Dia mengajukan berbagai pertanyaan yang bisa membangkitkan membangkitkan motivasinya dia untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Kemudian, jadi tugas remaja bukan untuk mengatur ya. Jadi, fokusnya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya pada peraturan itu. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan seorang guru. Jadi kita punya tugas itu, agar masalah yang dilakukan, pelanggaran yang dibuat itu bisa diatasi sendiri, membangkitkan motivasi internalnya agar dia menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita sendiri, bukan kita sebagai seorang guru. Jadi itulah posisi kita sebagai seorang manajer. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti apa itu segitiga restitusi? Ada, mungkin Bapak Ibu bisa baca. Kita sebagai seorang guru untuk menyelesaikan persoalan siswa, ada 3 langkah yang harus kita lewati bersama. Yang harus kita lewati ya, bahwa untuk menyelesaikan masalah siswa, apa saja yang harus kita ikuti. Jadi tentu saja pertama dulu stabilkan identitasnya dia. Dengan bahasa begini, misalnya kita bahasa kita pakai, ya. Kamu siapa? Ya siswa. Setelah kamu tahu bapak kamu siapa, kamu harus berbuat apa? Mencarikan identitas, menstabilkan identitasnya. Kemudian tentang validasi tindakan yang salah. Ya.
Ketika mengetahui bahwa siswa itu sudah berbuat salah, jadi kita harus memberikan pengontrol tentang kesalahan itu sendiri. Misalnya kita mengajukan pertanyaan ke dia. Ini ada satu contoh Bapak Ibu. Ada contoh. Ya. Ini tadi master identitas. Kita bisa mengutarakan bahasa begini ke dia. Tidak apa-apa bersalah. Kan semua manusia pasti bersalah. Saya juga bersalah. Semua orang pasti bersalah. Tidak apa-apa. Kesalahan itu merupakan cikal bakal sebuah kesuksesan. Bisa diperbaiki. Siapa memperbaiki? Tentu kita sendiri. Kemudian kita juga bisa mengajukan tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik materi siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Jadi kita jangan berfokus pada masalahnya dia. Ya. Tetapi kita menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan merupakan hal yang biasa dan soal itu harus diperbaiki. Siapa memperbaiki? Tentu dia sendiri. Ya, yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Biasanya kita ketika kita berhadapan dengan sesuai bermasalah, biasanya kita mengajukan pertanyaan begini. Padahal kamu bisa melakukannya. Yang lebih berkali dari ini kan, misalnya begini. Ketika seorang siswa menjadi korban perundungan, ya kan? Lalu siswa ini dengan guru melaporkan perundungan itu. Seorang guru tidak membela serta-merta si korban perundungan, juga tidak membela serta-merta siapa yang pelakunya, tetapi dia memberikan kontrol, menanyakan ke dia. Jadi ketika kita berhadapan dengan siapa pelakunya, kita menanyakan ke dia, kira-kira mengapa kamu melakukan hal itu? Itu tidak boleh. Itu bahasa yang bisa dipakai. Tetapi kita menanyakan ke dia, mengapa kamu melakukan hal itu? Tentu kamu punya alasan. Lalu siswanya sendiri menyampaikan alasannya. Karena kita tahu bahwa setiap orang yang bertindak berperilaku itu punya alasan. Siswa melanggar pasti punya alasannya. Ya, tugas kita menanyakan ke dia, kenapa kamu melakukannya? Dia berikan alasannya. Oh begitu ya. Ya memang ya. Kalau kita berbuat seperti ini, kalau orang memukul kita, menghina kita, mengejek kita, itu sebenarnya tidak berperasaan. Ya. Setelah itu, kita kembali kepada nilai-nilai kelas kita, misalnya. Kita tanyakan, sampaikan bahasa begini. Bagaimana? Apakah hal yang kamu lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai kelas kita yang sudah kita sepakati? Tentu saja, karena itu sudah menjadi pelaku sebuah perbuatan kriminal, dia merasa masalah, dia pasti mengatakan, oh tidak Pak. Nah kalau begitu, kalau kamu merasa bahwa itu salah, bisa diperbaiki? Dia mengatakan bisa. Bagaimana cara kamu memperbaiki? Jadi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu berikut menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, telah kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, dengan mengajukan pertanyaan seperti ini, ketika kita menanyakan keyakinannya dia, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Dan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi pada posisi yang terakhir ini, ketika kita sudah berhadapan dengan dia, agar bisa termotivasi, bisa membangkitkan motivasi internal dia bisa menjawab masalahnya dan menyelesaikan masalah sendiri, ajukanlah pertanyaan seperti ini. Jadi bisa membuat dia sendiri itu menyelesaikan sendiri masalahnya. Nah, ketika sudah berhadapan dengan hal yang seperti ini, maka tentu saja itulah bagian akhir dari tugas kita sebagai seorang guru, bahwa kita diberikan kebebasan pada siswa untuk bertindak apa saja. Kita harus sebagai pengontrol. Pengontrol kita harus berada pada posisi seorang manajer, mengelola. Jangan sebagai pemantau, jangan sebagai teman, jangan sebagai pembuat merasa bersalah. Yang menjadi siswa itu jadi korban dalam tindakan itu. Dan kita harus, atau idealnya menjadi seorang
manajer bisa mengelola masalah siswa. Demikianlah penjelasan mengenai restitusi segitiga, restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi tentunya untuk mewujudkan ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Presiden juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya pikir dengan apa yang sudah kita dapatkan ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan keseharian kita di sekolah. Membutuhkan waktu yang sangat lama dan butuh proses. Diharapkan kita bisa belajar bersama bagaimana idealnya dalam kurikulum Merdeka ini, belajar tanpa menekan, tanpa memaksa, tanpa penyiksaan. Berikanlah kebebasan kepada siswa untuk belajar, untuk ungkapkan potensinya, minat dan bakatnya. Jangan menjadikan dia sebagai objek, biarlah dia sebagai seorang subjek yang bisa berbuat apa maunya dia. Tidak hanya sebagai pengontrol, pengontrol kita adalah sebagai seorang manajer. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Freddy. Ada matematika, ada informasi. Sekian saja dan mari kita berdiskusi. Tapi sebelum berdiskusi, saya mau tes vokal Bapak Ibu dulu. Bukan menyanyikan, bukan. Tes vokal. Nah, permainannya begini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menyebutkan huruf dari kalimat yang keluar, yang saya ucapkan. Nah, petunjuknya huruf kedua. Siap Bapak Ibu? Apa yang saya ucapkan, setiap kalimat yang saya ucapkan, Bapak Ibu menjawab huruf keduanya. Siap Bapak Ibu? Oke, siap. Salam semangat. 1 huruf keduanya. 2 huruf keduanya. Kalau 3. Yang benar A. Kenapa? Tadi kan petunjuknya huruf kedua yang saya ucapkan. Kalau saya mengawali kata kalau 3. Jadi huruf keduanya itu A. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga tetap semangat. Semuanya ada sekian seperti itu. Nah, waktu selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdiskusi bersama terkait materi yang sudah saya dan Pak Freddy paparkan tadi. Barangkali ada tanggapan atau mungkin mau ada yang bisa kita diskusikan, pecahkan bersama terkait masalah-masalah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya persilahkan. Saya tidak batasi berapa orang yang mau bertanya. Kita diskusi bersama saja. Silakan Bapak Ibu. Ibu Resi, silakan Kakak. Ya, baik, terima kasih. Menarik sekali terkait dengan fungsi kontrol tadi. 5 fungsi kontrol. Saya langsung ke bagian guru sebagai pengelola atau manajer. Sebetulnya sebagai pengelola tentunya ada manajemennya. Nah, di situ secara tidak langsung dalam sebuah manajemen itu pasti kita juga sebagai penghukum, ya, penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan itu berkaitan langsung dengan aturan-aturan. Nah, bagaimana Bapak Ibu menanggapi hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Resi. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan konsep kontrol seorang guru sebagai seorang penghukum dan sebagai seorang manajer. Baik, seperti tadi yang telah kami paparkan berkaitan dengan hal ini, bahwa seorang guru memiliki 5 posisi kontrolnya dia. Yang pertama sebagai seorang penghukum, kedua sebagai seorang pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai seorang teman, kemudian sebagai seorang pemantau, lalu yang kelima sebagai manajer. Baik. Empat
posisi kontrol yang pertama itulah yang mesti dilakukan. Itu sering kita hadapkan dengan siswa. Tetapi kurikulum mereka mengidealkan, mengharapkan bahwa kita sesungguhnya gagal dalam membina siswa, mendidik siswa, menghadapi siswa, berhadapan dengan siswa yang melakukan tindakan yang bersalah di sekolah. Sesungguhnya yang diharapkanlah kita selayaknya sebagai seorang manajer mengelola. Karena kita tahu bahwa dia melakukan perbuatan yang salah itu punya alasan, dia punya dasar, dan kita harus tahu apa alasannya dia. Ketika dia sudah mengungkapkan alasannya, nah kita sendiri harus mengelola juga agar dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya itu. Dan kita harus mengelola. Nah harapannya kita jangan menghukum, bahwa kita itu harus tahu bahwa dia itu punya harapan, keinginannya, idealnya agar dia itu bisa mendapat pengetahuannya dengan kebebasannya sendiri. Kesenangannya, fun-nya bisa tercapai, kemudian merasa kebebasan tercapai. Seorang guru harus sebagai seorang manajer, jadi bisa mengelola tentang masalah siswa sendiri. Dan jangan jadikan siswa sebagai objek, tapi jadikan dia sebagai subjek, bisa mengelola masalahnya, bisa mengatasi masalahnya sendiri, bukan kita yang mengatasi. Segala seperti itu, boleh sih, bagaimana? Mungkin Bapak Ibu, silakan Ibu. Bagaimana tambahannya? Tambahannya tidak jelas, saya berpikir sudah pasti disampaikan Pak Freddy tadi. Intinya di manajer itu kita menuntun siswa supaya bisa bertanggung jawab. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saat saya ambil contoh, Kak Jimmy yang buat salah, tapi yang bertanggung jawab Ibu Orin misalnya, seperti itu. Nah, itu bagaimana? Padahal kan kalau kita yang bersalah itu kita wajib yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang kita buat. Itu intinya dari manajer tadi, bahwa kita sebagai guru mengarahkan siswa untuk mencari solusinya sendiri, ya tentunya dengan bimbingannya kita sebagai guru. Seperti itu, Bu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan lagi, silakan Pak Fenan. Oke, baik, terima kasih Bu. Mohon maaf kalau salah. Kalau saya tidak salah dengar tadi, kebetulan tadi saya di luar. Tadi berbicara tentang menghukum dan mengapresiasi itu sama. Salah satunya itu memberi juara, mengapresiasi kepada anak yang misalnya itu yang prestasi. Saya berpikir begini. Kalau kita tidak mengapresiasi anak yang misalnya menjawab benar di dalam kelas dan diskusi, kita beri apresiasi, apakah itu bentuk hukuman? Saya rasa tidak. Itu motivasi supaya dia bisa terus berkembang, supaya dia bisa terus belajar dan teman yang lain bisa belajar dari dia. Saya harus bisa seperti dia. Saya berpikir tidak sama itu hukuman dengan motivasi. Kalau memang tetap Ibu mengatakan bahwa itu sama, langkah apa yang harus kita lakukan kepada anak yang bisa menjawab itu, misalnya dalam diskusi itu, langkah apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Fenan. Apresiasi itu bentuk kita, salah satu bentuk, bukan satu-satunya ya Pak, salah satu bentuk kita memotivasi siswa supaya giat belajar, seperti itu. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, kita meminimalisir dari poin-poin yang kami sampaikan bahwa memberi penghargaan dan hukuman itu sebenarnya sama, yaitu mengontrol perilaku, tentang mengontrol perilaku. Di sini yang dimaksudkan kita meminimalisir. Begini, kita memberi motivasi bahwa pentingnya belajar itu apa? Pentingnya bisa menghitung itu bagaimana? Dan tadi ada sudah juga disampaikan di slide bahwa sebenarnya kesadaran bahwa setiap kesadaran dari siswa bahwa dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa menghitung, itu sebenarnya penghargaan untuk dirinya sendiri. Tidak perlu lagi saya berpikir penghargaan atau pujian dari orang lain yang terlalu berlebihan, yang malah mungkin
merusak hubungan atau mematikan kreativitas potensi dari siswa-siswa lain. Dia saja yang dipuji gitu. Ya sudah, dia saja terus nanti itu yang menjawab pertanyaan. Seperti itu. Artinya di sini kita meminimalisir, tetapi selain meminimalisir pemberian penghargaan tadi, jangan lupa kita juga memotivasi. Intinya tadi ada di slide seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kesadaran si anak itu sendiri bahwa dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa menghitung, itu sebenarnya bentuk penghargaan untuk dirinya sendiri. Saya berpikir seperti itu. Barangkali ada yang mau Pak Fenan, barangkali Pak Freddy mau menambahkan. Pak Freddy. Saya tambahkan sedikit Pak Fenan ya. Jadi seperti komentar kita tadi, bahwa menghukum itu apa ya? Ya, menghukum itu ya sama. Penghargaan itu merupakan sebuah penghukuman. Menghargai atau mengapresiasi siswa itu merupakan sebuah hukuman. Maksudnya begini, ketika siswa mendapatkan prestasi atau memperoleh prestasi, menjadi orang yang terbaik di kelas, dia sudah merasa bahwa dirinya hebat. Nah, ukuran kehebatannya dia itu juga itu dia sudah merasakan nilainya dengan apa yang dia dapatkan. Nilainya sudah sama. Nah, ketika kita mengharapkan, ketika siswa itu mengharapkan prestasi, mengharapkan hadiah atau imbalan atas prestasinya, dia selalu berpikir tentang prestasinya. Tidak ada niat baiknya, tidak ada niat kreativitasnya untuk bisa menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Karena apa? Ketika dia berbuat baik, pasti dia merasakan, dia mengharap sebuah hadiah. Nah, bagaimana dengan siswa lain? Nah, dampak yang lain juga itu berimbas pada siswa yang tidak punya kemampuan untuk berbuat yang terbaik untuk berprestasi. Jadi bukan hanya menghukum siswa yang berprestasi tadi, tapi menghukum siswa yang lain juga kan. Siswa yang lain merasa minder untuk karena memang kemampuannya dia hanya segitu, sehingga dia tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan penghargaan. Nah, di mana posisi kita sebagai seorang manajer untuk mengontrol siswa itu, menjadikan siswa itu di hadapan kita sama? Kita mengontrol mereka itu, menjadikan mereka itu idealnya, artinya dianggap sebagai siswa subjek yang sama, mendapatkan sebuah hak mereka, tentang kasih sayang, tentang kebebasan, dan itu kita sebagai seorang manajer. Jadi jangan memberikan penghargaan, karena penghargaan itu merupakan sebuah hukuman bagi siswa itu sendiri yang yang berprestasi, dan juga hukuman bagi siswa yang lain. Ketika tidak mendapatkan penghargaan, berarti dia tidak bekerja, dia tidak belajar. Karena apa? Harapannya adalah sebuah prestasi, penghargaan. Posisi kita pasti dia sudah merasa bahwa dia dikontrol terus dengan imbal itu, harapan itu. Saya tidak mau hadiah yang kemarin hanya uang 10 juta, saya mau kontrol. Padahal tidak harus begitu kan? Jadi ketika prestasi yang dia inginkan, yang dia capai itu dikaitkan dengan penghargaan, itu pasti kreativitas tidak ada. Ketika dia tidak berbuat, berarti tidak diberikan penghargaan. Nah, siswa yang lain bagaimana? Itu menghukum siswa itu sendiri. Bukan hanya sebagai menghukum siswa yang berprestasi, tetapi juga menghukum siswa yang tidak ada kreativitas yang bisa membangkitkan dia termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Saya kira cukup Pak Fenan. Mungkin silakan Pak Fenan. Begini kan, banyak kondisi di kita punya lingkungan belajar di Desa Manggisa Terang Utara itu, di mana siswa itu dia lebih senang mengikuti siswa yang lain. Saya ambil contoh, kita keluar sedikit dari tentang prestasi ini tadi, pemberian penghargaan, tentang tata sekolah saja, tentang memberikan hukuman. Banyak siswa yang mengeluh ketika teman yang lain misalnya sudah sampai 1-2 minggu tidak datang sekolah, tetapi tetap diizinkan oleh sekolah untuk tetap masuk sekolah. Teman yang lain akan mengatakan, Pak, biar kami seperti itu, dia saja bisa seperti itu, kami juga harus seperti itu. Saya takutnya kalau kita tidak mengapresiasi misalnya siswa-siswa yang kita anggap mampu, siswa yang prestasi ini akan lemah jadinya. Dia akan mengatakan, sudah saya pasti akan sama dengan mereka, sama saja nanti. Saya dapat nilai bagus, sama saja. Lebih baik saya ikut mereka. Saya takutnya
Seperti itu. Sehingga bagi saya, pandangan pribadi saya, yang penting itu memberi apresiasi terhadap siswa yang berprestasi. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Fen. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini semakin hidup ini. Ini bukan, saya berharap, kami berharap ini tidak bukan untuk memenuhi keidealan, tetapi kita karena bukan siapa lagi yang menjadi modal untuk melanjutkan di SMA kita ke depan ini, tidak bisa memulainya dengan sesuatu ideal yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Kita mau bersama-sama untuk mendiskusikan hal-hal yang seperti ini. Jadi saya lanjutkan papenannya. Jadi kata apresiasi tadi itu kan, saya pikir banyak artinya. Apresiasi itu banyak, bisa berupa barang, bisa juga berupa kata batin, harapan batin, misalnya memuji, memberikan support mantap. Itu kan bagian dari sebuah apresiasi. Nah, apa selain kita cukup saja memberikan apresiasi ke siswa yang rajin tadi dengan mantap kuliah. Itu membangkitkan semangatnya tetap mempertahankan kebiasaan baiknya. Nah, bagi siswa yang tadi mendapatkan penghargaan berupa barang misalnya, itu kan bagian dari apresiasi ya, perlu diberikan. Misalnya ketika kita tidak memiliki barang untuk memberikan apresiasi ke dia, menghargai prestasinya, nah itu menjadi bagian dari ketergantungan dia agar dia itu tidak mengembangkan kreativitasnya. Nah tugas kita ketika ada siswa tadi yang seperti yang Pak Feden katakan, siswa yang sering tidak datang ke sekolah lalu kita biarkan, kita datang terus, nah siswa yang juga merasa iri. Nah sampai ini tugas kita sebagai seorang guru, nah, mencari tahu identitasnya, mencari tahu apa alasannya dia. Tugas kita ini sebagai penonton dan fungsi kita sebagai seorang manajer. Jangan biarkan siswa yang melanggar atau berbuat salah itu dirasa bahwa dia itu sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sebetulnya bisa, tapi kita sebagai pengelola bisa mencari tahu, dan sebagai pengelola juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, memberikan respon dari kita untuk bisa membangkitkan apa solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Mengapa dia tidak hadir? Nah, berikan keyakinan, berikan konsep tentang keyakinan kelas kita. Karena keyakinan dan kebajikan itu adalah sesuatu yang diharapkan, yang kita sepakati untuk bisa mengimplementasikan kehidupan yang baik tentang nilai-nilai produk Pancasila. Tidak ada hal-hal yang istilahnya tentang kebajikan itu berkaitan dengan hal yang negatif. Semua tentang kebaikan, bisa mengimplementasikan nilai-nilai produk Pancasila. Jadi ketika dia berbuat salah, kita sampaikan bahwa apakah itu yang kita yakini bersama? Rajin, suka membantu, tidak boleh bolos, bergotong royong, jangan memfitnah, jangan mencaci maki. Itu kata jangan itu merupakan kesepakatan kita untuk kita lakukan sebagai keyakinan bersama agar siswa tidak boleh menyimpan dari keyakinan itu. Nah, jangan malas, itu kan keyakinan kita, jangan malas ke sekolah. Ketika dia melanggar keyakinan bersama itu, karena keyakinan atau malas. Apakah kemalasanmu bisa membuat kamu menjadi orang yang hebat, sukses? Tanyakan dia sendiri, dia pasti menjawab. Itu dia mengatakan tidak. Oleh itulah dia menganggap bahwa jawaban itu perbuatan itu salah. Nah kita tanyakan lagi, kira-kira seharusnya bagaimana? Ya kan? Dia tidak jawab lagi. Harus rajin, mantap. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai seorang manajer mengontrol dia agar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, jangan memberikan pujian, memberikan penghargaan atau mengapresiasi berupa barang, karena itu akan menjadi beban bagi dia, akan selalu ketergantungan. Dan menjadi dampak bagi siswa yang lain juga, dia teman yang lain juga akan merasa iri, ya kan? Membunuh motivasi siswa yang lain atau kreativitasnya. Saya kira sekian. Terima kasih Pak Fedan. Terima kasih Pak Ferdi, terima kasih Pak Fedan. Itu tadi yang saya berpikir yang disampaikan Pak Freddy tadi, semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Pak Fenan tadi. Jangan lupa tadi Pak Fenan, sebelum ini saya tambahkan sedikit saja Bapak, sebelum tadi ke hukuman dan penghargaan, makanya tadi urutan materinya itu adalah penerapan disiplin, kemudian motivasi. Nah, ini motivasi ini. Guru tadi sudah dipaparkan, guru itu kita punya tanggung jawab menumbuhkan motivasi intrinsik bagi siswa. Itu yang pertama.
Saya berpikir begitu, itu yang paling pertama, menumbuhkan motivasi dari diri. Itu bukan karena ingin dapat penghargaan dari orang lain, kemudian atau ingin menghindari hukuman. Nah, bila mana ada kejadian seperti yang tadi itu, kejadian seperti yang bahwa ada anak-anak yang sudah taat aturan, tapi mereka melihat masih ada siswa yang tidak taat aturan. Tetapi ingat, ketika ada seorang siswa yang sudah berkomitmen, ada nilai kebajikan komitmen tadi, berkomitmen bahwa dia harus menerapkan disiplin positif karena dia sadar bahwa itu penting. Saya berpikir dia tidak akan gampang terpengaruh dengan perilaku siswa yang mungkin kurang disiplin atau melanggar aturan karena sesuatu. Ingat tadi, karena tindakan setiap orang itu kan mempunyai alasan atau tujuan, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu tugas kita sebagai guru, melakukan restitusi tadi dengan mengambil posisi sebagai manajer. Saya berpikir seperti itu. Pak Fena, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menanggapi lagi? Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ferry dan juga Bu Santi. Jadi tadi mungkin saya mengapresiasi saja umpan balik yang kami berikan karena tadi materinya sangat menarik. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Pak Ferry juga. Jadi tadi pertanyaan Pak Ferry dengan jawaban Pak Ferry dan Bu Santi juga membuka pikiran kami juga. Saya pikir sangat jelas sekali. Tadi Bu Santi mulai menjelaskan dari motivasi, kemudian kita sampai pada persoalan tentang hukuman dan penghargaan. Itu adalah dua hal yang sama sebenarnya, itu sama-sama menghukum siswa. Terus terang saya selama ini memang dalam kelas seperti itu saya sering memuji siswa secara berlebihan seperti yang dijelaskan oleh Bu Santi. Ternyata secara tidak langsung saya juga menghukum siswa yang lain seperti itu. Kemudian saya juga punya pengalaman juga. Ketika di SD, saya sering dipuji karena tahu matematika, lancar membaca ketika kelas 1. Nah, ketika saya masuk di SMP, saya masuk di seminari di SMP. Sampai di seminari, saya mendapat situasi yang berbeda. Di seminari saya punya banyak saingan, sehingga saya jarang dipuji. Nah, ternyata pujian yang selama ini saya terima di SMP itu, di SD, jangka panjangnya ketika saya jarang dipuji di SMP, jadinya saya kehilangan motivasi belajar. Artinya Bapak Ibu, bagaimana? Ternyata saya tergantung pada motivasi eksternal. Saya tergantung pada pujian. Ketika tidak dipuji, saya tidak akan mau berbuat sesuatu yang ideal. Nah, karena ketergantungan itu sampai dengan saat ini, mungkin sampai dengan saat ini ketika saya diberi materi tentang penghargaan dan hukuman ini, mungkin saya mengerti saya punya posisi. Oh, ternyata saya seperti ini, sehingga saya tidak maksimal melakukan sesuatu karena memang dulunya saya biasa dipuji. Kalau tidak ada pujian, saya tidak akan berbuat secara maksimal dan sesuatu yang ideal. Mungkin itu nanti yang akan saya rubah juga ke depannya. Saya juga kasihan kepada anak-anak di kelas karena selama ini saya sering puji anak-anak kita. Ternyata itu membuat minder anak-anak yang kurang pintar juga ternyata. Dan mungkin nanti akibatnya nanti buruk kepada anak-anak yang pintar tersebut ketika mereka masuk kuliah. Mungkin siapa tahu di kuliah nanti kan mereka punya banyak saingan juga. Mungkin juga jarang dipuji. Dan terkait persoalan yang tadi yang Pak Ferry katakan, saya juga setuju dengan Pak Ferry dan Bu Santi. Misalnya tadi apakah kita tidak perlukan memberikan pujian? Saya pikir perlu, asal yang berlebihan. Kemudian yang berkaitan dengan tadi ada siswa yang rajin dan siswa yang terlambat. Tadi kan kita sudah ada materi kursi kontrol, kemudian ada restitusi juga. Mungkin sebaiknya daripada kita memuji siswa yang terlambat, siswa yang rajin, supaya motivasi saya terlambat, lebih baik kita melakukan pendekatan saja untuk siswa yang terlambat itu menggunakan tadi yang sudah jelaskan sesuai itu restitusi dengan, kalau saya tidak salah, dengan 3 tahapan tadi itu Pak. Mungkin itu sedikit umpan balik dari saya. Selebihnya saya mengapresiasi apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rudi yang telah memberikan umpan baliknya.
dianggap bahwa apa yang kami paparkan ini bisa diterima dan mudah-mudahan bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita di sekolah. Satu harapan dari kami, tentu ada harapan kita semua bahwa ubahlah pola pikir kita menghadapi siswa. Memang kita pada posisi yang serba salah, memberikan hukuman juga salah katanya, memberikan apresiasi juga salah. Jadi kita dalam posisi yang serba salah. Jadikanlah siswa sebagai subjek yang memiliki potensinya untuk dijadikan sebagai modalnya di dalam mengembangkan potensinya. Kita sebagai seorang guru harus pada posisi seorang manajer. Jadi bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol segalanya agar siswa boleh berkembang. Jadi kurikulum Merdeka ini mengharapkan siswa itu agar bisa menikmati proses belajarnya. Jadi jangan memberikan tekanan, jangan memberikan paksaan, dan jangan juga memberikan penghargaan yang membuat dia menjadi tergantung dalam pembelajaran. Sekian dari kami, saya kembalikan ke Koordinator untuk memandu. Terima kasih Pak Freddy, Bapak Ibu, selamat siang. Semoga Masih bisa diberi izin lagi Pak bertanya. oh boleh mau bertanya lagi boleh. Bisa. Baik, terima kasih banyak Freddy, Ibu Santi. Saya juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa karena apa yang dipaparkan tadi itu tidak ada di dalam diri saya, juga sering juga melakukan hal yang seperti melanggar, menentang dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Freddy dan Ibu Santi. Tetapi saya ingin bertanya terkait dengan video tadi itu Pak Freddy. Ya, di video itu tadi si pemerannya itu yang tokoh itu tadi apa yang dilakukan oleh si siswa ini juga seringkali terjadi di dalam kelas kita, seringkali terjadi di dalam proses pembelajaran kita di SMA Negeri 1 Lampung Utara. Jadi yang saya ingin tanyakan dengan Pak Freddy dan juga Bu Santi, hal apa yang perlu kita hadapi, apa yang kita lakukan untuk menghadapi siswa seperti ini? Itu karena bisa saja siswa ini ketika kita membiarkan, maka dia akan melakukan hal yang sama terus. Tetapi bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa seperti ini? Baik, terima kasih, saya kembalikan Pak Freddy. Terima kasih Pak Jimmy. Jadi menekan kembali ya, barangkali berkaitan dengan siswa yang dalam video tadi ya. Jadi itu seringkali kita hadapi. Jadi dalam hal ini, kalau kita ingin kembali merefleksikan diri tentang kebiasaan atau pengalaman yang sering kita hadapi berkaitan dengan siswa yang berambut gondrong, itu saja kan seperti yang disampaikan tadi bahwa kita sudah menyepakati beberapa keyakinan. Misalnya di dalam kelas kelihatan oleh banyak teman-teman bahwa banyak yang gondrong dan guru juga menekankan tidak boleh gondrong. Bagaimana kalau misalkan ini keyakinan kelas kan merupakan kesepakatan bersama adik-adik, kita buat beberapa keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Misalnya kamu tidak suka siswa yang banyak yang gondrong, bagaimana kalau misalnya dilarang bergondrong, rambut gondrong? Ya sepakat Pak, kalau itu salah satu keyakinan kelas yang perlu kita di. Nah, oleh karena itu, ketika berada pada siswa yang gondrong lagi sementara sudah ada keyakinan kelas bersama, kita tanyakan mengajukan pertanyaan yang dalam posisi kita sebagai pengontrol, sebagai orang manajer. Mengapa gondrong? Padahal kamu sudah tahu bahwa kita memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas tanyakan dia. Coba kira-kira kamu sudah melanggar peraturan rambutmu gondrong. Keyakinan kelas mana yang pernah kita sepakati bersama? Oh iya ya, tidak boleh gondrong. Nah itu kan. Coba kira-kira menurut kamu apakah itu baik? Tidak baik. Berarti sudah melanggar. Nah bagaimana mengatasi masalah kamu? Rambut saya harus dipotong Bu. Artinya sudah mengolah motivasinya dia untuk bisa memperbaiki kesalahannya.
bukanlah penghargaan yang diharapkan, bukan hal yang memang dalam pada prinsip bahwa dia itu ingin mendapatkan perhatian. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol siswa yang kita anggap sudah melanggar sebuah berbagai keyakinan kita bersama. Jadi sekiranya itu harus berada pada posisi sebagai seorang manajer untuk mengontrol dia, bisa memperbaiki kesalahannya. Kesalahannya yang kita anggap bahwa dia itu sudah melanggar, bahwa dia gondrong, sementara sudah ada keyakinan kita bersama bahwa tidak boleh gondrong. Saya pikir seperti itu. Memang apa ya? Kalau kita sering-sering mengharapkan, memerintahkan dia untuk tidak boleh melakukan yang sama, misalnya jangan bohong lagi besok ya, tetapi tetap berbuat. Tugas kita kan itu hal yang perlu dilakukan. Itu tugas kita. Apabila alasannya dia sampai dia mempertahankan rambutnya itu saja ada. Mungkin cari perhatian, itulah kebebasannya. Ingin mendapatkan kesenangan, mendapatkan perhatian guru. Mungkin ada cewek yang barangkali ya kerja itu yang menjadi alasannya dia. Atau mungkin alasan lain, ya, sekolah tidak terlalu ketat, ya kan? Gurunya tidak terlalu ketat. Saya pikir seperti itu jawaban dari kami. Jin, Bagaimana Pak Jimmy? Bapak Ibu ada yang lain silakan Pak Kena. menarik sekali ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlalu banyak dari saya punya ini. Apa? Ini Biar saya di sini. Berbicara tentang keyakinan kelas. Nah, tadi sudah disentil sedikit oleh Pak Fedi tentang keyakinan kelas. Saya sudah buat itu, tapi saya punya bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan mata pelajaran. Nah, artinya apa-apa yang harus dilakukan oleh siswa ketika jam pelajaran bahasa Indonesia itu saya sudah buat, itu setiap tahun saya buat. Untuk tahun ini saya sudah buat di awal semester. Salah satu yang saya lakukan itu tentang jam masuk kelas. 5 menit kalau misalnya guru sudah masuk, siswanya terlambat, dia tetap di luar, baru diarahkan untuk masuk kantor, belajar di kantor. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa yang 3 kali absen tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan juga sastra, kepadanya tidak diizinkan untuk mengikuti ujian. Ini kesepakatan bersama. Nah, pertanyaan saya, apakah saya tidak salah atau apakah saya salah kalau misalnya pas di kemudian hari saat ujian saya tidak memberikan ujian kepada siswa yang sampai 3 hari tidak datang sekolah, atau saya tidak memberikan izin kepada siswa yang terlambat? Apakah itu bukan bentuk hukuman yang membuat dia tidak masuk kelas, yang membuat dia tidak punya nilai? Baik, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Renan. Apakah pertanyaan Bapak tadi, apakah tidak salah? Apakah salah jika saya tidak memberikan ujian, begitu kan? Itu sebagai hukuman kan itu? Oke. Sebelumnya itu, apakah kita sudah membuat tadi Bapak katakan kesepakatan kelasnya sudah dibuat itu. Nah, apakah saat membuat kesepakatan kelas itu dalam rangka membentuk keyakinan kelas? Misalnya, untuk apa sebenarnya membuat aturan ini? Gitu. Apa yang kamu yakini? Gitu. Sebenarnya sudah belum? Gitu. Karena kan kalau membuat keyakinan kelas berarti harus membuat apa dulu yang disepakati antara guru dan murid. Nah, tujuannya untuk apa? Gitu. Nah, kemudian apakah kita sebelum memberi hukuman yang tidak membolehkan siswa mengikuti ujian, apakah sudah bertanya alasannya mengapa dia sampai terlambat datang sekolah? Itu apakah itu yang berikut? Apakah sudah membuat kesepakatan? Nah, itu tadi di segitiga restitusi di situ adalah tahapan-tahapan supaya kita bisa menagih tanggung jawab dari siswa tadi. Ada tahapan-tahapan itu. Jadi saya berpikir sebelum kita memberi hukuman bahwa tidak membolehkan siswa untuk mengikuti ujian, sudahkah kita melalui tahapan-tahapan terkait kebutuhan dasarnya. Gitu. Apa yang menjadi
menjadi alasan dia sampai terlambat. Tuh. Saya berpikir seperti itu Pak Fenan, bagaimana? Oke. Pak Freddy, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Mantap Pak. Mantap. Kalau saya itu terakhir saya punya tadi. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya sedikit menanggapi dari pertanyaan Pak Fenan ya. Memang di dalam melaksanakan segala sesuatu, bukan hanya kita sebagai guru melaksanakan pendidikan di sekolah, saya rasa kita itu memang akan selalu dihadapkan pada dua hal, yaitu tentang kebaikan yang kaitannya ini tentang baik dan buruk, terus yang kedua itu adalah kebenaran yang kaitannya itu adalah benar dan salah. Benar dan salah ini biasanya berkaitan erat dengan aturan, tata tertib, terus termasuk tadi itu kalau waktu kuliah namanya kontrak kuliah, yang begitu ya. Nah, tapi selain adanya benar dan salah tadi, nanti kita juga akan tertabrak juga dengan aturan baik dan buruk. Ya, ini kalau di pelajaran matematika itu nanti membuat satu istilah yang namanya diagram Kartesian. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu yang biasanya mendatar horizontal, ya kan? Yang sumbu Y itu biasanya vertikal. Kalau kita anggap misalkan benar dan salah itu kita anggap sebagai sumbu Y misalkan. Lalu nanti sumbu X-nya itu adalah baik dan buruk. Kalau sumbu XY itu kan ke kanan kan positif, ke yang sumbu Y-nya itu kan ke atas yang positif. Kalau yang ke atas itu benar dan salah, berarti semakin ke atas nilai kebenarannya semakin tinggi. Nah, kalau yang ke kanan sumbu X, karena dia baik dan buruk, maka nilai kebaikannya akan semakin tinggi jika semakin ke kanan. Nah, kalau kita ingat dulu waktu masih belajar SMP kelas 3, sumbu XY diagram Kartesian bukan? Ya, itu kan nanti dibagi 4. Jadi kalau ada kita punya kotak X-nya ini, terus ada Y, ya kan? Nanti ada 4 bagian. 4 bagian itu nanti ada kuadran 1, itu bagian yang X positif mendekati panah dan Y positif panah ke atas itu namanya kuadran 1. Terus nanti ada kuadran 2. Kuadran 2 itu Y-nya positif tapi X-nya negatif, ya kan? Supaya tidak. Nanti ada kuadran 3, Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Yang terakhir kuadran 4, X-nya positif tapi Y-nya negatif. Nanti kalau kau ini pasti paham. Nah, yang paling ideal itu adalah yang ada di kuadran 1. Jadi dia dapat benarnya, dapat juga baiknya. Baik dan benar itu namanya kuadran 1. Kita biasanya terpaku di situ, ya kan? Kita mencari idealnya itu pasti di kuadran 1. Kita mencari suatu kondisi yang baik tapi juga benar. Nah, itu kalau sudah itu aman, tidak perlu diperdebatkan. Tapi ada seringkali kondisi yang lebih sering lagi itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Dia baik tetapi salah, dan ada juga buruk tetapi benar, ya kan? Nah, kalau yang soal itu nanti intinya adalah kembali kepada pemangku kebijakan masing-masing seperti Pak Benang ini. Mungkin di satu sisi dia ingin menegakkan peraturan, ya kan? Menegakkan peraturan bahwa tidak datang 3 kali dia harus tidak boleh ikut ujian. Tetapi serta merta kita juga, Pak Fenan juga sendiri pasti memahami bahwa tidak datang 3 kali itu mengapa. Kadang-kadang pasti alasannya masuk akal, misalkan mungkin sakit atau mungkin ada keperluan yang penting tidak bisa ditinggal. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti
yang akan dikembalikan kepada kita bagaimana dalam menegakkan kebenaran itu tadi yang kaitannya dengan aturan itu dengan mempertahankan kebaikan dan yang kaitannya dengan baik dan buruk tadi. Kalau menurut saya begitu. Jadi apakah nanti demi mempertahankan kebaikan ini dan kebenaran nanti tetap apapun alasannya tidak bisa ujian misalkan, nah itu terserah kepada beliau. Apakah itu nanti baik atau buruk berarti bisa dinilai sendiri. Tapi kalau saya rasa sebagai pendidik, kita memang tugasnya itu adalah melapangkan hati untuk memberikan maaf yang seluas-luasnya. Ya, mungkin yang memang kan anak-anak itu kadang ada yang memang rajin, dia datang terus, ada yang memang tipikalnya malas seperti kalau di kelas 12 IPA sekarang itu yang trio rembong itu datang 1 minggu sekali saja sudah luar biasa bagi saya. Apalagi kalau 1 minggu kan 2 pertemuan itu, apalagi datang 2-2nya pertemuan itu sudah itu luar biasa, saya apresiasi terus. Tapi ya begitu, lebih seringnya ya mereka tidak datang, dan kalau mereka tidak datang pasti 3-3-nya tidak datang, atau mungkin hanya 1 yang tidak datang. Itu trio rembong saya bilang. Tidak tahu sekarang masih atau tidak ya? Masih kayaknya, masih sering tidak datang. Jadi begitu menurut saya Pak Fenan. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang 100% apakah itu baik atau buruk, apakah itu benar atau salah. Kita pasti akan selalu berdiri di antara itu. Mana yang kebaikannya tertinggi dengan memperhatikan mana yang kebenarannya juga paling tinggi, itu pasti yang kita cari. Kalau menurut saya sih, itu teori saya sendiri mengutip dari Pak Anies Baswedan kemarin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Tepuk tangan dulu Pak Dede. Terima kasih Pak Dede karena telah menganalogikan tindakan guru juga yang kebiasaan siswa dengan sumber X dan sumber Y-nya. Jadi saya pikir seperti apa yang disampaikan itu mewakili konten yang memang dianggap bermakna hari ini, dan itulah gambaran kita bahwa kita itu pada posisi salah. Jadi jangan juga bertindak gegabah, jangan juga terlena. Jadi kita harus menjadi seorang manajer. Oke Bapak Ibu ya, bagaimana sudah itu tepat. Baik, ya saya kembalikan ke Ibu Santi. Terima kasih Pak Fedi, Bapak Ibu. Semoga masih semangat untuk agenda selanjutnya. Saya tidak perlu lagi berikan ice breaking atau permainan apa-apa, tetapi saya hanya mau berikan 1 teka-teki saja. 1 saja, tidak banyak. Ada 2 orang bapak dan 2 orang anak pergi ke tempat makan bakso. 2 orang bapak, 2 orang anak pergi ke tempat makan bakso. Nah, berapa porsi yang mereka pesan? Berapa mangkuk yang mereka pesan? Jika aturannya itu hanya satu mangkuk saja, kira-kira berapa mangkuk yang mereka pesan? Terima kasih. Untuk semua kekurangan dari kami berdua, Pak Freddy dan saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Rawang Utara ini. Sekian dan terima kasih. mulai memberikan inovasi-inovasi kegiatan belajar merdeka kelas budaya-budaya positif yang dapat meyakinkan siswa di dalam
bersama dan juga kejujuran yang mereka menghadapi sekolah, dan guru berperan sebagai pendamping membangun komunikasi sehingga siswa bisa menyadari apa kekeliruan atau kesalahan, dan oleh komunikasi yang dibangun oleh guru mereka akan menemukan juga solusi dari persoalan yang mereka hadapi, sekaligus juga menjadi pembelajaran bagi mereka akan masalah yang dihadapi baik itu di sekolah maupun juga di rumah maupun juga di lingkungan masyarakat. Guru juga demikian, diharapkan bahwa guru-guru di sekolah di SMA Negeri 1 Ranggung Utara ini dalam menghadapi perilaku siswa yang heterogen, yang beraneka ragam, yang macam-macam, itu latar belakang persoalan yang juga macam-macam. Tugas guru adalah membangun komunikasi, bisa menemukan kira-kira apa masalah yang harus alami. Kaitan itu diharapkan supaya bisa menjalankan segitiga restitusi. Diharapkan bahwa di SMA Negeri 1 Ranggung Utara ini ketika budaya-budaya positif seperti ini dijalankan oleh guru dan juga dikomunikasikan dengan baik bersama dengan siswa, dan lama-lama budaya mereka belajar di sekolah di mana siswa merasa mandiri, merasa senang, dan juga mereka bisa menentukan sendiri aktivitas sesuai dengan pendidikan kurikulum tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dari pihak sekolah, sehingga mereka bisa berinovasi untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya, sehingga dia bisa berkembang menuju manusia yang bermanfaat secara intelektual dan juga sosial dan juga ekonomi. Ini harapan kami, dan kami mendukung kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak dari Ibu Valeriani Suciong dan juga Bapak Febri Tondo. Semoga kegiatan mereka ini dapat berkembang dan juga bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru lain yang belum berkesempatan mengikuti program ini. Terima kasih. Selamat siang, saya Venansius Ahur, rekan guru dari CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Ranggung Utara, Bapak Frederikus Ndondo dan Ibu Valeriani Susanti Siong. Nah, di sini saya akan berkomentar mengenai pemaparan materi pada hari Kamis tentang penerapan fungsi kontrol guru dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah dan membuat keyakinan kelas. Budaya positif itu dia pembiasaan yang baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar untuk mencapai pelajar berprofil Pancasila. Nilai dalam profil pelajar Pancasila dapat terwujud manakala ada motor atau penggerak dalam suatu sekolah untuk menerapkan budaya positif dan disiplin positif baik oleh guru maupun oleh siswa. Sebagai guru hendaknya dia menuntun siswanya itu menemukan jalan. Sudah itu dia mengarahkan dalam belajar untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Saya merasa senang dan bangga dengan keberadaan CGP Angkatan 9 ini di SMA Negeri 1 Ranggung Utara. Nah, sejauh pengamatan saya, ada banyak budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan belajar SMA Negeri 1 Ranggung Utara ini. Seperti yang dipaparkan itu membuat keyakinan kelas dan pemaparan fungsi kontrol guru, penerapan fungsi kontrol guru dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah. Di sini saya menyadari bahwa ternyata
tindakan saya untuk mendisiplinkan siswa selama ini itu sedikit keliru, di mana saya selalu mengutamakan yang hukuman fisik yang membuat siswa semacam kebal dengan hukuman, dan itu tidak akan menjamin siswa itu akan berubah. Saya berharap supaya keberadaan CGP ini, budaya positif di lingkungan belajar kami itu dapat diterapkan secara maksimal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Lestari dari SMA Negeri 1 Rahong Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik terkait diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Bapak Frederikus Dodo dan Ibu Valeriani Susanti Siong. Yang pertama, kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Bapak Frederikus Dodo dan Ibu Valeriani Susanti Siong sangat bermanfaat bagi kami karena secara tidak langsung memberikan motivasi dan membuka mata kami para guru bahwa muara dari pembelajaran di dalam kelas adalah pendidikan yang berkarakter bagi peserta didik, sehingga kita sebagai para guru harus mampu menuntun dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah ilmu baru bagi kami, yang mana ilmu tersebut ternyata sangat bermanfaat dan sangat penting untuk dicoba dan dilaksanakan oleh para guru dan siswa di kelasnya masing-masing agar mampu terciptanya komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa, mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab, kemudian belajar untuk melakukan pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, harapannya kegiatan diseminasi budaya positif seperti ini sering-sering dilakukan agar seluruh warga sekolah tahu mengenai pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih, semangat selalu untuk Bapak Frederikus Dodo dan Ibu Valeriani Susanti Siong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.